Sandy Walsh merasa lebih emosional main di laga versus Palestina. Calon dirtek PSSI dipastikan dari Jerman. Apakah reuni dengan Oliver Kahn? Erick Thohir targetkan VAR siap digunakan pada Februari 2024. Sinteyong mencari kiper terbaik, apakah Cyrus Margona selanjutnya? Cerita Indra Safri stres jelang semifinal lawan Vietnam. Dua laga FIFA Matchday Juni 2023 akan jadi laga debut pemain naturalisasi anyar Indonesia Sandy Walsh. Laga melawan Palestina digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sedangkan lawan Argentina digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Berbicara di YouTube pribadinya pada Minggu 28 Mei 2023, Sandy Walsh mengaku lebih emosional dengan laga timnas Indonesia versus Palestina ketimbang melawan Argentina. Hal ini dikarenakan venue laga tersebut ada di Surabaya, yang juga kota kelahiran kakek dari Sandy Walsh. Sandy Walsh memiliki darah Indonesia melalui ibunya, yaitu Brigita Potier. Ayah Brigita Potier berasal dari Surabaya dan ibunya berasal dari Malang. PSSI telah menggelar kongres biasa di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Direktur Teknik PSSI nantinya berasal dari Jerman. Kemudian muncul rumor di media sosial beberapa nama dikaitkan dengan ungkapan Erick Thohir tersebut. Ada nama ex-pelatih timnas Jerman Joachim Löw dan juga legenda Jerman Oliver Kahn. Sementara itu, Oliver Kahn menjadi nama yang paling santer dikabarkan bakal merapat ke Indonesia. Di samping itu, ia baru saja dipecat dari CEO Bayern Munchen pada 27 Mei 2023. Oliver Kahn sempat dikaitkan akan menjadi Direktur Teknik PSSI. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga langsung angkat suara mengenai rumor tersebut. Ya, Arya Sinulinga minta publik sepak bola Indonesia menunggu sosok Direktur Teknik PSSI. Pada saatnya, Direktur Teknik PSSI akan diumumkan. Tenang saja, kita tunggu, kita lihat nanti, ucap Arya Sinulinga. Sementara itu, Arya Sinulinga juga meminta ekspektasi publik jangan ketinggian seperti Oliver Kahn. Ya, kendati demikian, Arya Sinulinga menilai sebenarnya hadirnya dirtek yang mumpuni memang sangat dibutuhkan. Hal itu agar bisa berkolaborasi dengan tim pelatih untuk menciptakan timnas Indonesia yang lebih kuat. PSSI menargetkan video asisten referee atau VAR mulai bisa digunakan pada Februari 2024 mendatang. Hal itu disebut Ketua Umum PSSI Erick Thohir ketika membahas blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Erick Thohir kemudian menyinggung kaitan perbaikan infrastruktur stadion yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dengan rencana penerapan VAR di Liga 1 musim depan. Erick Thohir menyebut VAR ditargetkan siap digunakan pada Februari 2024 mendatang. Apalagi kita akan menggunakan VAR tahun ini. Insya Allah, VAR di bulan Februari akan mulai di Liga 1. Jadi tidak mungkin kalau infrastrukturnya tidak ada, sambung Erick Thohir. FIFA Matchday Juni 2023 bisa jadi ajang audisi Sinteyong mencari kiper terbaik untuk timnas Indonesia karena ada perubahan komposisi dari biasanya. Pemanggilan Reza Arya yang cukup mengejutkan karena ia menggeser Nadeo Argawinata. Selain itu, Hernando Ari naik kelas ke timnas senior setelah berhasil mempersembahkan medali emas SEA Games 2023. Ya, kebijakan ini menjadi sinyal Sinteyong tengah mencari kiper terbaik untuk timnas Indonesia. Sementara itu, baru-baru ini ada kiper Panathinaikos B yang sedang mengurusnya di WNI, yakni Cyrus Margona. Selain Cyrus, PSSI juga tak menutup kemungkinan mencari pemain keturunan di Eropa dengan grade A untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia U23 satu grup dengan Malaysia dan juga Timur Leste di grup B Piala AFF U23 2023 berdasarkan hasil drawing AFF. Sementara itu, grup A jadi kelompok dengan peserta paling banyak, yaitu 4 tim negara. Yang pertama yaitu Thailand, Kamboja, Brunei Darussalam dan juga Myanmar. Sementara di grup C terdapat juara bertahan Vietnam, Filipina dan juga Laos yang menjadi peringkat ketiga edisi sebelumnya. Piala AFF U23 2023 akan digelar pada 17-26 Agustus mendatang di Thailand. Semula ajang ini akan berlangsung 31 Oktober sampai 12 November. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni memutuskan tidak membawa 7 pemain juara Piala Dunia 2022 saat melawan Indonesia dan Australia. Ya, ke-7 pemain itu adalah kiper Franco Armani, bek Lisandro Martinez dan juga Juan Foyth, gelandang Papu Gomez, striker Angel Correa, Lautaro Martinez dan Paulo Dybala.
Absennya ketujuh pemain itu memiliki alasan beragam. Martinez, Dybala, dan Lautaro tidak masuk skuad karena sedang dalam pemulihan cedera. Sementara Juan Foyth, Papu Gomez, Angel Correa, dan Franco Armani tak dibawa Scaloni untuk Tour Asia karena masalah performa dan juga keputusan tim pelatih timnas Argentina. Timnas Indonesia U23 resmi satu grup dengan musuh bebuyutan Malaysia di Piala AFF U23 2023. Drawing Piala AFF U23 2023 ditayangkan secara langsung melalui kanal YouTube AFF. Sementara itu hasil drawing juga diumumkan akun Twitter resmi AFF yakni @AFFRace. Proses undian dilakukan langsung oleh Presiden FA Thailand Somyat Pompamong. Ya, Gajah Perang diketahui bakal menjadi tuan rumah ajang ini. Nah, di edisi terkini Timnas Indonesia U23 punya peluang untuk kembali merengkuh gelar juara, menyusul penunjukan Indra Safri sebagai pelatih. Ya, Indra Safri memiliki rekam jejak mentereng di kompetisi level kelompok umur. Sebelum membawa Garuda Muda juara SEA Games 2023, Indra Safri lebih dulu membawa Timnas Indonesia juara Piala AFF U19 2013 dan Piala AFF U22 2019. PSSI tanggapi soal persiapan Timnas U23 Indonesia menuju kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kualifikasi Piala Asia U23 2024 sendiri bakal dilaksanakan pada 4-12 September 2023. PSSI mengisyaratkan bakal ada uji coba untuk Timnas U23 Indonesia nantinya. Pasti ada, kan masih padat banget ya yang ini, ujar anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Sementara itu diketahui Timnas U23 Indonesia juga bakal menantang Jeonbuk Hyundai Motors dan juga Persis Solo pada Juni mendatang di Stadion Manahan Solo. Ya, Timnas U23 Indonesia diperkirakan bakal diisi oleh materi-materi pemain SEA Games 2023. Selain itu, diperkirakan masih ada nama-nama baru yang bakal menambah variasi serangan skuad asuhan Indra Safri. Pemain Timnas Indonesia Jordi Amat mencetak gol bersama klubnya Johor Darul Ta'zim pada laga perempat final Piala FA Malaysia melawan Perak. Klub Jordi Amat menang telak dengan skor meyakinkan yakni 5-0. Ya, dari kelima gol tersebut terdapat nama Jordi Amat. Ia mencetak gol kedua untuk JDT dan tercipta pada menit ke-38. Berawal dari umpan silang dikirimkan dari sisi kiri lapangan. Karena terlalu tinggi tak ada yang menyambar bola. Hingga akhirnya Sean Lowry menanduk bola, memantulkannya ke tanah dan jatuh ke dada Jordi Amat. Dengan tenang penggawa Timnas Indonesia tersebut mengontrol bola sebelum akhirnya melesatkan tendangan keras di depan mulut gawang yang tak mampu dibendung oleh kiper dan juga bek Perak. Manajer Timnas Indonesia U22 Sumarji mengatakan para pemain dan juga ofisial tim jauh lebih lepas jelang melawan Thailand di final SEA Games 2023 ketimbang melawan Vietnam. Sumarji mengatakan Indra Safri sempat stres pada malam sebelum hari pertandingan melawan Vietnam yang berlangsung pada tanggal 13 Mei yang lalu. Sebenarnya yang kita grogi, Coach Indra stres, saya lebih stres itu ketika lawan Vietnam. Ya, malam sebelum lawan Vietnam saya sama Coach Indra itu jalan mundur-mandir di depan kamar, kesana kemari, ujar Sumarji. Sumarji pun mengungkap alasan kenapa Timnas Indonesia U22 lebih takut melawan Vietnam di semifinal ketimbang menghadapi Thailand di laga final. Saya jujur paling takut lawan Vietnam. Karena apa? Ya, Vietnam itu provokasinya kita tahu kan, ucap Sumarji. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.